Mari merapat kita gaskan. Sebuah buku raksasa yang tak tertandingi, tergeletak di kehampaan, menutupi sudut langit. Jika seseorang melihat ke bawah dari tempat yang cukup tinggi, mereka akan menemukan bahwa buku itu penuh dengan kata-kata. Jika Anda melihat sedikit lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa setiap kata dalam buku menunjukkan arti sebenarnya dari kata tersebut. Misalnya, karakter jalan benar-benar menghubungkan 4 arah. Karakter menara, ada menara yang berdiri di sana. Karakter rumah, ada rumah yang bersebelahan. Dengan kata danau, saya melihat ombak yang berkilauan. Ada banyak kata di dalam buku, dan ada banyak hal di dalam buku. Buku ini sangat besar, sangat besar. Saya hanya tahu bahwa hanya dengan satu karakter menara, menara itu setinggi 9 lantai. Ada orang-orang di menara, keluar masuk seperti semut. Kali ini dunia telah berubah, itu sebenarnya telah menarik Akademi Jixia untuk mengirimkan buku Tao. Su Wuzu menyandarkan kepalanya di bahu Qin Qingmu, tapi suara Yu Feng datang dari telinganya. Apa itu Akademi Jixia dan Daoshu? Su Wuzu bertanya pada Yu Feng. Yu Feng melirik Su Wuzu, dan kemudian berkata di depan istrinya, Anda sebenarnya harus berpura-pura pusing untuk mendekat. Su Wuzu, Anda malu. Saya pikir Anda dan saya adalah orang yang sama. Saya melihat Anda salah. Su Wuzu tidak peduli dengan kata-kata Yu Feng, berpikir bahwa hantu dan babi tak berotak sepertimu adalah orang yang sama. Tapi Qin Qingmu tersipu lagi karena kata-kata ini, dia merasa bahwa Yu Feng mencibir padanya, mengatakan bahwa dia telah menghina suaminya. Akademi Jixia, salah satu tempat paling suci di dunia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semua cendekiawan hebat di dunia berasal dari Akademi Jixia. Meskipun agak berlebihan, itu juga membuktikan status Akademi Jixia. Jika paviliun pedang adalah tanah leluhur Kendo, orang-orang yang menggunakan pedang di dunia sulit dikalahkan, dan mereka adalah pemimpin Kendo. Akademi Jixia adalah tanah leluhur Wendao, dan orang-orang di dunia menghormati tempat ini, dan itu adalah pemimpin Wendao. Yu Feng menjelaskan. Hati Su Wuzu bergetar. Pemimpin satu jalan, posisi ini terlalu berat, dan itu cukup besar untuk mengejutkan dunia. Daoshu. Ini adalah salah satu dari sedikit harta di dunia. Tidak ada yang berani meremehkan buku ini. Ini adalah harta yang dapat menekan 3 alam. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada terlalu banyak legenda tentangnya. Akademi Jixia dibangun berdasarkan buku ini, dan murid akademi yang tak terhitung jumlahnya tinggal di buku ini. Namun, harta tertinggi ini tidak mudah digunakan, dan umumnya terletak di Qingsu. Tanpa diduga, kali ini, dia bangkit dari tanah dan datang ke Linan melintasi angkasa. Yu Feng bergumam pada dirinya sendiri, hatinya juga tidak tenang, yang berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Di mana Dai Yao Yao? Su Wuzu bertanya pada Yu Feng, berpikir bahwa wanita itu telah menebak bahwa Linan akan banyak berubah kemarin. Dia tahu banyak, dan wanita ini juga sangat misterius. Ketika Akademi Jixia muncul, di mana dia akan muncul sudah terlambat untuk bersembunyi saat ini. Jawab Yu Feng, menguap, tampak lemah dan lelah. Melihat kehampaan, dengan munculnya buku Tao, pusaran besar menghilang. Ledakan. Suara besar masih datang dari langit pada saat ini, semua orang melihat bahwa ada 36 kereta kuno yang meluncur dari buku Tao. 36 kereta kuno menghancurkan kekosongan, dan guntur terdengar dalam gelombang, meskipun hanya ada 36 kereta kuno, ada semacam getaran yang mengguncang dunia. Kegelapan itu seperti kereta kuno yang terbuat dari besi hitam, melaju menuju bulan darah, menutupi bulan darah di tengahnya. Barang bagus. Su Wuzu tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat kereta kuno ini. Tentu saja itu hal yang baik, mobil apapun memiliki kekuatan ilahi. Jika saya bisa mendapatkannya, berapa banyak wanita yang mau memberikan tangan mereka ke mobil? Mata Yu Feng juga penuh dengan keserakahan. Su Wuzu melirik Yu Feng dengan jijik,
kuda jantan yang vulgar dan tidak pantas. Lain halnya denganku, kurasa kereta kuno ini ditelan mangkuk hitam, berapa banyak cairan yang harus dimuntahkan. Memikirkan hal ini, Su Wuzu mau tak mau beralih ke buku. Apakah buku ini terbuat dari logam? Jika itu juga terbuat dari logam, harta yang sangat berharga. Berapa banyak retakan yang bisa diperbaiki mangkuk batu itu? Su Wuzu tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia memikirkannya. Tapi, memikirkan kengerian Akademi Jixia, dia sedikit sedih. Yu Feng, menurutmu seberapa kuatkah kita harus berkultivasi untuk bisa meraih kereta atau buku Taoisme? Meski kini sudah tidak ada harapan, tetapi orang-orang punya mimpi, Su Wuzu tetap bertanya pada Yu Feng. Mata Yu Feng melebar dan dia menatap Su Wuzu dengan ngeri. Apa yang baru saja dikatakan orang ini merampok Akademi Jixia? Dibuat tidak peduli apakah Anda melakukannya atau tidak, pikiran ini hanyalah pikiran tentang kematian. Di dunia ini, bahkan Choge tidak akan berani memiliki ide seperti itu. Kamu tidak perlu terlalu kuat. Jika kamu berkultivasi menjadi lautan dewa dan menjadi penguasa dunia manusia, kamu akan memenuhi syarat untuk mengambil kereta. Dao Shu, jangan pikirkan itu. Yu Feng merasa bahwa dia adalah orang yang baik dan tidak akan menghalangi impian orang lain. Untuk mati, dia berharap orang lain akan mati, sehingga dia memiliki orang lain sebagai teman hidupnya. Su Wuzu berpikir keras, berpikir untuk mencapai alam laut ilahi, dan mempersiapkannya pada saat itu. Kereta kuno memblokir bulan darah, dan para pejuang di kereta keluar, mengenakan pakaian sarjana, tampan dan anggun, masing-masing berdiri di satu sisi, menatap bulan darah dengan waspada. Meskipun orang-orang di kota Linan tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka juga tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Semua orang menatap langit dengan ngeri, dan mereka terdiam, dan suasana yang menyedihkan menyelimuti seluruh kota Linan. Buku Dao tergeletak di langit, 36 kereta kuno menghalangi bulan darah di sekitarnya, dunia terdiam dengan sia-sia, dan Akademi Jixia juga menunggu sampai pagi. Bulan darah menjadi semakin merah, sangat merah sehingga hampir berdarah. Su Wuzu dan Yu Feng saling memandang dan saling memandang, karena bulan darah ini persis sama dengan bulan darah di neraka bawah. Ledakan. Dengan ledakan keras, bulan darah benar-benar meneteskan darah. Pada saat ini, aura yang bergejolak dan ganas keluar dari bulan darah, dan seluruh langit bergetar di bawah aura ini. Hahaha, serigala tuaku akhirnya kembali lagi. Pak Tua, usir aku selama 6.000 tahun. Aku berselisih denganmu. Raungan gemuruh terdengar, kekosongan itu terbuka, dan kepala serigala muncul darinya. Kepala serigala ini sebesar gunung, dengan mata merah darah dan taring putih berkilauan dengan cahaya dingin, terlihat sangat ganas. Kepala serigala bergegas keluar, dan mata berdarah melihat buku itu tergeletak di kehampaan. Pada pandangan pertama, mata berdarah itu menunjukkan kepanikan, tetapi penuh dengan semakin mengerikan. Akademi Jixia, kamu mencari kematian, berani menghalangi jalan serigala tuaku. Mati mayat hidup, Sirius meraung, tubuhnya terjepit, napasnya keluar, dan langit yang menindas bergemuruh. Bahkan jika ada buku Tao yang menghalangi bagian depan, orang-orang di kota Linan merasakan niat membunuh yang menakjubkan pada saat ini. Serigala surgawi undead, kamu dapat menangkapnya dengan tanganmu. Buku Tao bergetar, dan sebuah suara datang dari buku Tao. Telan kalian semua. Langit abadi itu ganas, dan baskom darah membuka mulutnya dan meludahkannya. Segera, darah tanpa akhir menyembur keluar, dan kekuatan kejahatan yang kejam menutupi seluruh langit. Serigala darah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan menyerbu ke segala arah, menutupi langit dan menutupi bumi dengan bayangan serigala. Sungguh kekuatan magis yang kuat. Yu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Para murid Akademi Jixia mematuhi perintah dan membunuh serigala darah. Suara buku Tao keluar, dan buku Tao meledak menjadi cahaya terang.
Memadukan dengan 36 kereta, kereta melaju dengan kekuatan tak terbatas. 36 kereta kuno menggunakan kekuatan Taoisme untuk memblokir seluruh dunia. Murid-murid Akademi Jixia yang tak terhitung jumlahnya juga keluar dari buku Tao saat ini, berdiri di satu sisi, dan menyerang serigala darah. Antara langit dan bumi, ada suara pertempuran. Dao Shu terlalu kuat, ia menekan dunia dengan kekuatan tertingginya, dan memblokir satu sisi dengan 36 kereta. Meskipun ada ribuan serigala darah, mereka tidak dapat menembus blokade. Anak-anak yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Jixia berperang melawan serigala darah. Di atas kereta, berdiri seorang pria yang kuat. Orang-orang kuat ini tidak mengambil tindakan, tetapi melihat sekeliling. Ketika seorang murid dalam bahaya, mereka akan membantu. Akademi Jixia benar-benar menggunakan ini untuk menguji murid-muridnya. Undead Sirius, kamu bisa menangkapnya tanpa tanganmu. Suara dalam buku Tao terdengar lagi. Orang tua itu tidak bisa membiarkan saya ditangkap, hanya karena Anda ingin membiarkan saya ditangkap. Si Undead Sirius tertawa arogan, tubuhnya terjepit lagi, tubuhnya sebesar pegunungan, dan seluruh tubuhnya berdarah, seperti ledakan tekanan. Mayat hidup Sirius yang bergegas keluar, kekuatan besar dan tak terduga keluar dari tubuhnya, bergegas menuju kehampaan yang menghalanginya seperti gunung. Ledakan. 36 kereta juga bergetar hebat saat ini, dan mereka tidak bisa mengikutinya. Tentu. Dalam buku Tao, sebuah kata terbang keluar. Kata ini terdiri dari pola Tao yang tak terhitung jumlahnya, yang dicurahkan dengan kekuatan besar dan memperbaiki mobil kuno yang akan terbalik. Apakah menurutmu ini akan berhasil? Mayat hidup Sirius membuka mulutnya yang berdarah dan menelannya ke arah kereta kuno. Pada saat ini, dunia akan ditelan olehnya. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut beruban muncul, memegang Ji dan menulis. Antara langit dan bumi, tulis kata blok. Segera, sebuah dinding menghalangi bagian depan Undead Sirius, dinding itu tergigit olehnya, dan gigitan itu mengeluarkan suara yang tajam, tapi itu terhalang pada saat ini. Mayat hidup Sirius memandang lelaki tua itu dan mencibir. Hanya karena kamu ingin memblokirku, kamu terlalu lemah, ubah seseorang yang lebih kuat. Mayat hidup Sirius sombong pada saat ini, menghadapi buku Tao dan Akademi Jixia dari tanah suci tertinggi, masih ganas dan ganas. Kamu juga melebih-lebihkan dirimu sendiri, dan kamu tidak bisa mengguncang tempat suci. Orang tua itu memegang Ji dan menulis, untuk memastikan semuanya aman, semua buku Tao digunakan. Hari ini, kamu hanya memiliki satu cara untuk pergilah. Benarkah? Undead Sirius tertawa, membuka mulutnya dan meludahi bulan darah di atas kepalanya. Dalam sekejap, bulan darah muncul di dahi mayat hidup Sirius. Pada saat ini, aku adalah bulan. Pada saat ini, tubuh serigala surgawi mayat hidup benar-benar berubah menjadi bulan darah, cahaya bulan darah meroket, dan darah mengepul. Aduh! Puluhan ribu serigala darah yang baru saja keluar dari mulutnya semua membungkuk dan berlutut dalam kehampaan pada saat ini, dan mulai menyembah bulan. Aku bulan? Bagaimana langit dan bumi bisa menghentikan matahari dan bulan? Dalam kata-kata Sirius Undead, blokade asli bergetar, seolah-olah akan meledak. Pada saat ini, wajah pria kuat di kereta juga sangat berubah, dan dia meledak untuk melindungi satu sisi. Bulan semu tidak bisa disebut sebulan. Pria tua berambut putih itu minum, dan tulisan Tao sekali lagi bersinar terang dan menstabilkan kuartet. Mengapa bulan disebut bulan semu? Aku adalah bulan di tubuhku. Cahaya bulan jatuh di langit dan bumi. Mayat hidup Sirius meraung, dan ribuan serigala darah berlutut lagi. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, bersinar seperti cahaya bulan. Namun, ini bukan cahaya bulan putih, tetapi cahaya bulan berdarah. Cahaya bulan bersinar, seperti menutupi dunia. Ketika lelaki tua berambut putih melihat pemandangan ini, wajahnya sangat berubah,
dan dia berteriak pada buku Tao, "Tolong aku." Dalam buku Tao, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berkumpul di pena Jixia. Orang tua itu dengan cepat membuat sketsa guratannya, dan setiap kali ia membuat sketsa guratannya, dia bertambah tua. Memblokir. Setelah menulis blok kata, kulitnya berkerut seperti kulit pohon tua. Tapi sinar bulan berdarah yang mengalir terhalang pada saat ini. Undead Sirius, Anda benar-benar luar biasa. Jika bukan karena Master Sekte Dao, yang juga luar biasa dan menekan Anda sebagai tunggangan, saya tidak tahu berapa banyak umat manusia saya yang akan mati di tangan Anda. Master Sekte Taoisme baik hati, meskipun dia tahu kamu kejam, tetapi kamu telah menungganginya selama bertahun-tahun, dan kamu tidak tahan untuk membunuhmu, jadi kamu dibuang ke dalam kehampaan. Tapi Anda tidak boleh kembali, umat manusia tidak akan membiarkan iblis darah seperti Anda muncul. Hahaha, orang tua itu menekanku. Aku tidak sebaik yang lain dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi apa kamu Akademi Jixia? Hanya sekelompok orang munafik yang ingin aku menundukkan kepala. Bulan purnama bersinar di langit, bintang-bintang tidak memiliki cahaya. Tiba-tiba, sekelompok serigala darah menyembah bulan lagi, mengaum terus-menerus, hanya lolongan serigala yang tersisa di antara langit dan bumi. Aku bukan lawanmu, tetapi Daoshu berdiri di sini. Tidak ada gunanya, kamu harus menekannya hari ini meskipun lelaki tua berambut putih itu semakin tua, pena di tangannya semakin menakjubkan. Melihat bahwa langkah besarnya terhalang lagi, Undead Sirius tiba-tiba tertawa. Benarkah? Setelah Undead Sirius selesai berbicara, bulan purnama berwarna darah asli tiba-tiba dimutilasi. Bagian ini dipasang langsung pada sebuah kereta. Sepotong kecil bulan ini, membawa kekuatan besar dan tak terduga, menabrak posisi kereta. Kulit pembudidaya kereta ini berubah secara dramatis, dan mereka meledak dengan kekuatan terkuat untuk melawan. Tetapi kekuatan ini terlalu kuat, dan mereka melawan dan meninggalkan sebagian besar dari mereka dengan kekuatan kereta dan Taoisme. Tetapi mereka juga dijungkir balikkan oleh orang-orang yang diangkat, dan celah di sekitar blokade dibuka. Dan pada saat ini, kekuatan bulan darah yang tersisa berubah menjadi 3 serigala darah, bergegas langsung ke celah. Tidak bagus, hentikan ketiga serigala darah ini, dia ingin meninggalkan dewa dan melarikan diri. Kalimat ini membuat semua orang merasa merinding. Akademi Jixia tidak dapat sepenuhnya menekan serigala darah hari ini dengan penggunaan Taoisme, jadi Akademi Jixia menjadi lelucon. Selain itu, Sirius Undead tidak boleh dibiarkan sendirian, dan Sirius Undead juga sangat berguna bagi Akademi Jixia. 3 serigala darah hendak bergegas keluar, dan mayat hidup Sirius tertawa. Kebebasan itu hebat. Hanya saja dia belum sepenuhnya lolos. Ada 3 murid yang terlempar dari kereta. Itu menabrak langsung pada 3 serigala darah, dan 3 serigala darah dihancurkan. Kamu tidak bisa bebas, sebuah suara terdengar dari kereta. Penatua Ji, banyak orang di Akademi Jixia sangat gembira, dan mereka juga menunjukkan kekaguman di hati mereka. Penatua Ji benar-benar menghancurkan ketiga keponakannya untuk memblokir serigala darah. Serigala darah memiliki kekuatan kejahatan jahat yang kejam, dan kekuatan ini belum memasuki tubuh ketiga murid, yang akan menjadi masalah. Mata ketiga murid juga menjadi merah darah saat ini. Mayat hidup Sirius melihat serigala darah dan tidak melarikan diri, tetapi malah dihancurkan. Dia meraung dengan keras, dan bulan darah yang tidak lengkap kembali ke bulan purnama lagi. Hanya putus asa, mayat hidup Sirius menjadi sangat marah. Pria tua berambut putih itu menolaknya, terlihat semakin tua. Ketika banyak orang di Akademi Jixia melihat adegan ini, mereka khawatir dan ketakutan. Jika mereka terus menekan Undead Sirius, dia juga akan mati saat mempersembahkan korban.